Yos, balik lagi sama gue Illuminatin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga LTC teman-teman ya. Jadi tadi malam itu ada saya update untuk Bitcoin dan juga untuk Bitcoin dominance ya. Dan bagaimana peluangnya untuk altcoin itu juga Ethereum terhadap Bitcoinnya seperti apa. Dan ya untuk FOMC semalam sih sebenarnya masih flat-flat aja, sama-sama aja ya, seperti speak-speaknya sebelum-sebelumnya. Cuman yang menjadi concern adalah sekitar 7-8 jam yang lalu ya, di sini Donald Trump ada pidato lah ya. Jadi dia mengatakan untuk tetap stay ya, seperti perkataannya di awal sebelum dia menjadi presiden Amerika, untuk membuat atau menjadikan Amerika itu menjadi crypto capital teman-teman ya, atau intinya pusatnya kripto lah ya, itu juga bisa teman-teman. Kemudian juga dia menyebutkan juga kalau dia itu sudah menyelesaikan ya war yang diciptakan antara Joe Biden, itu adalah presiden US sebelumnya, terhadap Bitcoin dan juga kripto teman-teman ya. Jadi ini udah jelas banget dia pro banget dengan kripto. Ini adalah salah satu sentimen yang positif, tapi ya harga cuman gerak secuil doang teman-teman. Tinggal kita menunggu waktu aja buat yang masih percaya gitu ya. Sampai dia perspik tadi adanya hijau ya, cuman dikit-dikit tipis-tipis aja teman-teman hijaunya, nggak yang pump gimana gitu ya. Cuman ini untuk secara long termnya ya, kita melihat peluang yang sangat besar teman-teman ya. Oke. Dan ya kita lihat dulu untuk market overall. Di Bitcoinnya rebound kecil gitu ya. Altcoinnya ada beberapa yang lumayan reboundnya, ada juga yang sideways ya, belum bagaimana signifikan juga penguatannya ya. Karena kita lihat juga Bitcoin dominance yang masih membandel, masih cukup stuck ya Bitcoin dominance-nya. Dan ya kalau kita lihat untuk secara ETF flow, Bitcoin ini outflow ya. Ini dari 18-19 Februari outflow walaupun kecil. Kemudian untuk ETF Ethereum-nya ini sendiri malah inflow nih teman-teman, 18-19. Nah, jadi memang sudah ya, kita bisa lihat ini tren terakhir-terakhirnya itu sangat minim ya untuk dia ini outflow pada ETF-nya Ethereum ya. Jadi ya menurut saya ini sinyal-sinyalnya sudah lumayan kerasa ya, kalau lihat dari perbandingan Bitcoin dan juga Ethereum ETF. Yang Bitcoinnya kita lihat outflow ini sering banget berapa kali, tapi Ethereum itu outflow cuman 2 kali nih ya, kurang lebih 2 minggu terakhirnya lah teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya ini bisa menjadi concern sebenarnya, apakah ini menjadi pertanda awal kebangkitan Ethereum ya, hopefully teman-teman ya, sama seperti pembahasan kemarin secara teknikalnya Ethereum terhadap Bitcoin seperti apa. So ya kita lihat dulu untuk liquidation heat map ya. Ini untuk area tebal udah ke hit ya, udah ke visit ya. Kemarin juga udah saya mention di video kemarin, secara weekly-nya ini bagian yang lebih atas ini tentu belum ke hit nih, di 99.500-an dolar teman-teman. Oke. Next, Bitcoin secara daily ini sebenarnya closingnya cukup baik ya. Ini seperti membentuk dragonfly ya. And then di sini adanya bearish candlestick ya, cuman tipis aja tail candle panjang ke atas. Kemudian closing tadi pagi cukup oke. Secara body candlenya itu closing di atas red candle pada 17 Februari ya. 1, 2, 3 candlestick ini teman-teman, nih coba saya ini tandain. Nah ini ya, 3 candlestick ini bisa menjadi pertanda awal untuk market ya, bisa dibilang lah reversal dulu untuk secara short termnya teman-teman ya. Jadi secara terdekat obstacle-nya tentu di EMA21 nih ya. Nih garis biru ini selama berhari-hari kita ya, bukan berhari-hari lagi, bahkan kita sudah 2 minggu lebih ini berada atau bermain di bawah EMA21 secara daily time frame. So ya tinggal kita menunggu, hopefully dari area sini masih sejalan dan sama ekspektasi saya untuk dia visit ya ke 98.600 sampai 100.000 dolar. Itu dulu aja next area target, area psikologis SNR sebelumnya ya. Baru dari sana kita pantau lagi apakah memang rebound yang kita lihat cuma sebatas ini, atau dia mampu ke next area supply secara daily ya, di sekitar 101.400 sampai 103.000 dolar teman-teman ya. Cuman kalau kita pantau juga untuk secara time frame 4 jam gimana bro? Ini 4 jam terakhir pembahasan saya ya, dari dia grab likuiditas ya di sini ya, dilewatin week sebelumnya. Kemudian waktu closing dan opening juga pas banget ya di week sebelumnya pada yang terbentuk pada 12 Februari. Market start rebound, and ini adalah SNR terdekat pertama, ini udah mampu di break juga ya, udah defisit dan udah mampu di break di 96.600-an. Kemudian next lagi di sini ya, ini lagi di testing teman-teman, dan next baru di resistance strong nih
di 98 100-an sampai 98 600-an dolar ya. Jadi sekali lagi, kalaupun memang dari area sini Bitcoin belum mampu langsung bablas, maksudnya gimana bro? Langsung bablas itu ya langsung untuk dia lanjut up seperti ini, maka mungkin kita masih bisa melihat gitu ya, at least dia ranging dulu di sini before dia going up seperti ini. Yaitu ekspektasinya kurang lebih, karena memang ini beberapa areanya sudah mampu di bablas gitu ya sama Bitcoin, tinggal kita menunggu ya, at least kalau dia mampu bablas dulu ya retracement dulu lah ya, balik lagi ke 96500-an 96300-an before dia going up ya. Itu masih bisa terjadi, dan ya peluangnya at least secara short termnya saya pribadi melihat ya ini masih lebih condong ya untuk Bitcoin lanjut up, setidaknya tes sekitar 98 ribuan dolar secara hourly time frame gitu teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat secara garis besar, yes, dia terkonsolidasi aja, sideways aja ya. Tapi yang menarik adalah dari pergerakan atau movement terakhir ya, di sini adanya aksi grab likuiditas, istilahnya setelah adanya grab likuiditas ini biasanya ya dia rebound dulu nih teman-teman. Baru nanti kita lihat sekencang apa nih reboundnya, apakah cuman tes sampai 98 atau ya next di 100 ribu dolar teman-teman ya. Nanti kita akan terus update. Kemudian untuk LTC gimana? LTC kita lihat dulu secara weekly ya. Sebenarnya LTC ini secara weekly oke banget ya. Setelah dia masuk ke ranging sideways di sini semenjak April 2022 dan akhirnya mampu break pada November 2024. And then dia creating base di atas EMA21 nih. Ini kalau box hijau ini saya extend ke samping, ini jatuhnya SNR pada pergerakan pas ya. SNR pada pergerakan LTC sebelumnya ini di range berapa bro? 98 sampai 104 dolar ya. Itu kan 100 dolar itu angka psikologis gitu ya. Ini waktu dia bikin week candle secara weekly di 3 Februari juga ya. Ini bikin hammer ya, panjang banget teman-teman. Grab likuiditas itu panjang, nggak main-main. Kita bahkan bisa lihat ya, ini lewatin dari week terbentuk 13 Januari lewat. Kemudian week lagi yang terbentuk pada 16 Desember 2024 lewat ya. Berarti memang adanya 2 week yang dilewatin. Bahkan ini week yang terbentuk di 18 November secara weekly ini juga dilewatin tuh. Tuh kita lihat bener-bener di grab kita sampai bawah, closing di atas teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa bilang juga semacam dia isi bahan bakar bensin dulu ya, selagi posisinya sekarang ini lagi ranging atau sideways doang nih. Ya mondar-mandir di 100 dari ya 100 dolar sampai 143 dolar masih mondar-mandir aja ya, creating base, dan ya tinggal kita menunggu waktu aja sebenarnya nih ya sampai dia akhirnya mampu break teman-teman nih. Dia kan lagi ranging aja di sini, belum kemana-mana. Sampai akhirnya dia mampu break dari strong resistance di sini. Ini di 141,5 sampai 157 dolar. Ya tinggal kita menunggu dari area ini mampu break, maka next area target teman-teman bisa pantau ya, area sini. Itu di 200 ya, 200 dolar sampai 223 dolar lah. Ya sekitar area itu 200 sampai 223 dolar. Ya dimana 200 dolar yang angka psikologis gitu kan teman-teman. Menurut saya masih achievable, dimana kabar ETF-nya LTC ini berhembus kenceng banget ya. ETF-nya LTC, Solana, ETF-nya XRP ya, dan beberapa altcoin lainnya. Salah satunya ini LTC memang terus kita dengar ya update beritanya nih dari institusi-institusi perlahan mulai mengajukan ETF untuk LTC. Jadi ya kita bisa lihat secara price action masih strong, dan ya sooner or later lah kita akan melihat dia break dulu, setidaknya lewatin di atas 156 dolar. Gimana untuk secara daily-nya bro? Sebentar ya, kita cek secara daily-nya. Nah sebenarnya daily-nya ini sendiri juga closing-nya nggak benar-benar oke gitu ya, nggak benar-benar bullish, karena kita bisa lihat ini closing dengan tail candle dari atas teman-teman. Nah sekarang baru ada kelanjutan merah gitu ya, lanjut koreksi, karena kita lihat juga nih ya kepentok teman-teman nih di range high sebelumnya tuh ya. Dia visit area situ sebelumnya juga kena reject, kita bisa lihat nih pada 16 Februari reject, ini juga nih 19 Februari reject. Tapi kita lihat nih makin lama, pertama kali dia testing atau retest di area situ reject, langsung tes mendekati EMA21 secara daily time frame. Kemudian dia kedua tes itu bikin tail candle lebih panjang ke atas ya, closingnya di atas dari bull dan red candle sebelumnya, dan sekarang rejectionnya pun belum terlalu kenceng lah bisa dibilang ya. Jadi tinggal kita melihat aja selama dia bermain nih di atas EMA21 ini ya, kita bisa tambahkan juga sebuah trend line. So ya expect untuk dia nantinya akan dites kembali di area 139 sampai 140 dolar ini teman-teman ya, untuk secara daily-nya.
Minimal untuk secara time frame 4 jam gimana bro? Ya 4 jam posisinya sih dia sudah bermain sedikit di bawah EMA21 gitu teman-teman ya. Palingan balik lagi seperti yang tadi udah saya coba sampaikan ya, teman-teman bisa pergunakan juga sebuah trendline ya. Mungkin kita lihat dari sini ya, seperti ini ya. At least kalau memang dia belum mampu bertahan nih di EMA21 nya, dia masih lanjut turun lagi, tes trendline before dia going up lagi, itu bisa juga teman-teman. Atau kita bisa gunakan Fibo juga ya untuk mencari confluence and ya kita bisa lihat tuh adanya confluence 0,5 sampai 0,6 nya di sekitar 127 sampai 130 dolar. Itu adanya confluence untuk posisi saat ini. Dan kalau misalkan saya extend pun ke samping ya di area ini, sebelumnya itu SNR juga tuh ya, nih sebentar tuh ya, SNR juga pada pergerakan LTC sebelumnya. Jadi ya di 127 sampai 130 dolar itu bisa menjadi area pantauan terdekat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil lebih bawah, bisa menjadi concern di level 124 dolar teman-teman. Palingan itu untuk update LTC kali ini ya. Hopefully bisa ya, market bisa lanjut lebih hijau lagi, terutama altcoin ya, karena ya mayoritas pasti megangnya kebanyakan altcoin kan. Itu yang teman-teman tunggu ya. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa like, kembali, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.